Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Sadrah, Mesakh, dan Abednego adalah 3 pemuda Israel yang punya kedudukan terhormat di tanah Babilonia pada masa kekuasaan Raja Nebukadnezar. Ketiganya dikenal religius dan setia menyembah Yahweh, Allah yang benar menurut keyakinan mereka. Maka ketika dipaksa menyembah patung buatan raja, mereka membangkang. Mereka lebih rela mengorbankan nyawanya daripada berkhianat terhadap Yahweh. Begitulah, karena ketidaktaatan kepada titah raja, mereka bertiga dicampakkan ke dalam tanur api. Namun Allah yang mereka imani, Allah yang mereka sembah, menyelamatkan ketiga pemuda ini. Maka mereka memuji Allah dengan tulus dan ikhlas, dengan suara yang nyaring. Saudara-saudari, hari ini ada 3 pemuda akan menerima tabisan diakon. Mereka adalah Deodatus Kolek, Fidelis Nerasa Parung, dan Vaskalis Rizky Aryan. Sebagai calon-calon imam, mereka tentu punya tempat terhormat di dalam gereja dan nantinya masuk bilangan anggota hierarkis gereja sebagai diakon, umat beriman yang tertahbis. Bilangan mereka serupa dengan bilangan ketiga pemuda dalam tanur api, 3. Tentu latar belakang mereka bertiga berbeda dengan latar belakang ketiga pemuda dalam tanur api. Namun dalam beberapa hal ada keserupaan. Dalam ketaatan kepada panggilan Allah, mereka bertiga bertekad menjadi pelayan khusus dalam gereja, membantu para imam dan uskup seperti yang dilakonkan oleh para diakon yang dipilih dan diangkat oleh para rasul, sebagaimana dikisahkan tadi dalam bacaan pertama. Pelayanan itu menuntut dari mereka kesetiaan untuk selalu berpaling kepada Allah, seraya bertanya, Tuhan, apa yang kau kehendaki ku perbuat? Bukan bertanya atau mencari tahu apa yang enak bagi diriku sendiri. Kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada dalam pelaksanaan tugas pelayanan, pertanyaan itu selalu mengikuti mereka. Apa yang kau kehendaki ku perbuat? Itulah tanda kesetiaan kepada Allah yang memanggil mereka. Dan Allah itulah yang mereka sembah di atas segala-galanya. Seperti ketiga pemuda dalam kisah kitab Daniel
Begitulah ketiga pemuda ini berupaya mengungkapkan sembah bakti mereka kepada Allah yang benar yang mereka imani dengan menyerahkan diri menjadi pelayan dalam gereja Katolik. Dalam pelaksanaan tugas pelayanan ini, pengalaman ketiga pemuda dalam kitab Daniel bisa saja dihadapi oleh ketiga diakon yang akan ditabiskan ini. Banyak hal dalam kehidupan sehari-hari bisa saja membelokkan arah penyembahan kepada Allah yang benar dan berupaya mengarahkannya kepada Allah-Allah lain, ilah-ilah lain, berhala-berhala duniawi ini. Kalau pemuda dalam kisah atau kitab Daniel dipaksa oleh raja untuk menyembah patung buatannya, pemuda-pemuda zaman sekarang ini tidak terluput ketiga calon diakon ini dihadapkan dengan bahaya penyembahan berhala duniawi yang beraneka ragam bentuk dan tampilannya. Tidak gampang menjadi pelayan sejati pada zaman modern seperti sekarang ini. Tetapi mereka bertiga percaya kalau mereka setia mengabdi Allah yang benar, Allah akan menyelamatkan mereka. Seperti ketiga pemuda dalam tanur api yang rela mati demi Yahweh, akhirnya diselamatkan oleh Yahweh yang mereka sembah di atas segala-galanya. Saudara-saudari, agar arah atau kiblat pelayanan selalu tertuju pada upaya pemenuhan kehendak Allah dalam kerjasama dengan rekan-rekan sekerja di paroki atau dimanapun diakon itu diutus dan bertugas, mereka para diakon ini atau calon diakon ini yang nanti akan ditabiskan jadi diakon perlu selalu meneladani Sang Gembala yang baik, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia rela memberikan hidupnya bagi orang-orang yang dilayaninya, seperti seorang gembala yang baik yang rela mati demi domba-dombanya. Itulah Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus Juru Selamat kita, Gembala Agung, hamba sekalian hamba yang rela memberikan hidupnya demi keselamatan kita semua. Dengan kata lain, saudara-saudari, dalam diri seorang pelayan perlu adanya kesediaan untuk berkurban bagi orang-orang yang dilayaninya. Selain itu, seorang pelayan yang baik mengenal orang-orang yang dilayani serta dikenal oleh mereka. Tidak ambigu, samar-samar atau tertutup. Mereka dikenal dan mengenal orang-orang yang mereka layani. Dalam skala yang lebih luas, pelayanan kita tidak hanya terbatas dalam lingkup gereja Katolik. Di luar sana terdapat banyak orang yang membutuhkan juga tuntunan, pelayanan, bimbingan, arahan yang tepat agar mereka pun boleh mengalami sukacita dan diselamatkan.
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesetiaan kepada Allah dan dalam kesediaan mengikuti contoh teladan Tuhan, seorang diakon yang selalu siap melayani senantiasa juga bersedia menyangkal diri, berkurban demi kebaikan, demi keselamatan orang-orang yang dilayani, dalam kerjasama yang dijiwai oleh kasih dengan rekan-rekan sekerja lainnya, di mana mereka berkarya dan kemana mereka diutus. Tuhan memberkati.